Yang pertama ada Miss Hilger, pemain berusia 24 tahun ini pernah dikecam oleh netizen lantaran dia menolak bermain untuk tim skuad Garuda dengan alasan karena tidak diizinkan oleh orang tuanya, di mana orang tuanya lebih condong agar anaknya lebih membela tim Belanda daripada tim skuad Garuda Indonesia. Namun kabar yang ada menyatakan bahwa Hilger sejak bulan Maret tidak lagi dilirik oleh timnas Belanda dikarenakan kalah dalam bersaing dengan nama-nama mentereng di skuad Belanda. Meskipun demikian, dia tetap bersabar menunggu panggilan dari Ronald Koeman. Tentunya sangat-sangat berat bagi pemain seperti Hilger untuk masuk ke dalam tim skuad Belanda, dikarenakan saat ini Belanda dihuni oleh bek yang berkualitas dan usia yang sangat matang seperti Matic de Ligt, Nathan Ake, hingga Virgil van Dijk. Dia tidak sependapat dengan keputusan yang diambil oleh Ijes yang mau membela tim skuad Indonesia, karena diyakini oleh Indonesia sanggup tampil di Piala Dunia. Seandainya Hilger menyetujui untuk naturalisasi, maka tim skuad Garuda akan semakin kuat di lini belakang, yaitu dengan mengkombinasikan beberapa pemain naturalisasi lainnya seperti Elkan Bengot, Dustin Hubner, Sandy Walsh, Jordi Amat Patinama, hingga Nathan Coan. Akibat dia menolak untuk naturalisasi memperkuat tim skuad Indonesia, maka begitulah nasib yang dialami oleh Hilger. Dia sulit untuk masuk ke dalam tim skuad Belanda yang dihuni oleh nama-nama mentereng dan berkualitas. Selain juga usianya yang sangat muda dan sangat matang, Jordi Wehrman secara tegas juga menolak untuk dinaturalisasi. Dia memang tidak tertarik untuk membela merah putih tim skuad Garuda. Dengan karirnya yang bagus, dia berharap untuk bisa membela timnas Belanda. Dia adalah sebagai pemain gelandang di klub Volendam Belanda, klub kasta kedua, dalam 30 pertandingan usia 16, 17, 19, dan 20 tahun. Dan ketika dia beranjak mulai dewasa, karirnya mulai terhenti dikarenakan timnas Belanda sudah diisi dengan pemain-pemain dengan nama-nama yang mentereng seperti Gianni Reinders hingga Giorgio Wijnaldum. Belakangan ini pemain berusia 25 tahun tersebut tidak punya karir yang mentereng dan dia hanya bermain di klub-klub Eropa yang kurang tersohor seperti FC Luzern, Dordrecht, ADO, dan Den Haag. Bahkan saat ini dia membela tim kasta kedua yaitu NHK Koper 1991. Namun fakta yang ada sekarang sangat berbeda, di mana saat ini dia sulit untuk menembus masuk menjadi tim skuad Belanda akibat tidak mau dinaturalisasi membela tim Garuda ini, maka pupuslah cita-citanya untuk masuk ke dalam tim skuad Belanda.
yang sudah dihuni oleh pemain-pemain nama mentereng. Selain itu juga karirnya sempat terhenti hingga kini dan hanya bermain di kasta kedua yang tidak memiliki nama tenar, yaitu klub kasta kedua Pokopar 1991. Di usianya yang masih muda, dia termasuk salah satu pemain yang mentereng di klub Turki yang bernama Fenerbahce. Dan pada musim ini dia sudah bermain di 40 laga pertandingan. Dengan bakat hebatnya tersebut membuat ST atau Sinteyong tertarik untuk merekrutnya dan untuk dinaturalisasi, di mana pada tahun 2023 dia termasuk salah satu pemain yang akan dinaturalisasi. Dan pada saat itu Jaylen akan diproyeksikan untuk program sepak bola jangka panjang memperkuat skuad Indonesia. Kan tetapi pemain yang berposisi sebagai bek ini menolak tawaran dari ST untuk memperkuat tim skuad Indonesia karena di usianya yang relatif masih muda dia lebih fokus untuk membela peluang besar di Belanda. Namun fakta yang sebenarnya sekarang adalah bahwa Jaylen sangat sulit untuk merealisasikan mimpi indahnya, di mana pelatih Ronald Koeman saat ini sudah tidak tertarik sedikit pun dengan kehadiran Jaylen di sana. Meskipun pada saat ini tim skuad orangnya masih menghadapi krisis untuk mengisi posisi tersebut, namun dia tetap tidak ingin menempatkan Jaylen di posisi tersebut. Pada tahun 2020 Sinteyong atau ST sempat memanggil Pascal untuk mengikuti naturalisasi dan memperkuat tim skuad Indonesia. Namun tawaran ST ditolak. Dia lebih condong untuk membela timnas Belanda, dan dia juga merasa optimis bahwa dia bisa tampil di Piala Dunia bersama tim Orange Belanda. Memang pada saat itu penampilan Pascal memiliki performa yang sangat cemerlang ketika dirinya masih bermain di Leeds United Inggris, dan ketika dia dipromosikan ke tim skuad senior pada tahun 2020 dia telah menjadi andalan di starting line up, sehingga membuat Louis van Gaal sangat tertarik dengan penampilannya yang cemerlang saat itu. Kemudian Pascal dimasukkan ke dalam tim skuad sementara tim Orange untuk Piala Dunia 2022. Namun menurut kabar sekarang hingga kini Pascal belum juga dipanggil oleh timnas Belanda. Sebagai akibatnya, maka pupuslah sudah impian dan karir dari Pascal untuk menjadi tim skuad tim Orange Belanda, akibat dia tidak mau atau menolak tawaran naturalisasi dalam memperkuat tim skuad Garuda. Pelatih Van Gaal lebih condong untuk menempatkan Daley Blind dan Nathan Ake menggantikan Strijd meskipun sudah masuk usia senja. Pada tahun 2017 pemain ini secara terang-terangan menolak tawaran dari Indra Syafri yang pada saat itu mengasuh tim skuad Indonesia usia 17, dengan alasan bahwa dia lebih fokus dan tertarik untuk
memperdalam ilmu di Qatar. Akhirnya Andri lebih memutuskan untuk membela timnas Qatar. Namun sayangnya saat itu prestasi dan performa Andri di timnas Qatar tidak berjalan mulus dan cemerlang, sehingga dia sempat dikucilkan oleh pelatih timnas Qatar pada saat itu di timnas Qatar U19 tahun. Meskipun dia pernah memperkuat timnas Qatar U19, U20 dan U23, namun pelatih Qatar menilai bahwa dia tidak layak atau tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke skuad utama tim Qatar. Selanjutnya di level klub teratas Qatar, yaitu di klub Al-Gharafa FC, performa Andri tidak tampil cemerlang, sehingga dia hanya ditempatkan di posisi sebagai pemain pelapis saja. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mencari tantangan baru atau klub baru, sehingga untuk menambah jam tandingnya atau jam mainnya, dia kemudian dipinjamkan ke klub Muay Thai FC, di mana klub tersebut tidak memiliki nama yang kesohor. Maka tak heran jika banyak netizen yang menghujatnya bahwa dia telah kemakan karmanya. Itulah menurut netizen. Maka inilah sebagai hasilnya akibat dia tidak mau atau menolak tawaran naturalisasi tim skuad Garuda, dan pupuslah harapan dan impiannya untuk menjadi tim skuad utama Qatar.